Selamat pagi Bapak Ibu dan setiap saudara. Jangan tegang gitu dong, kasih senyum ke saya supaya saya juga tidak tegang. Tidak kenal maka tidak sayang sebenarnya. Betul ya? Kita sering mendengar bahwa kalau kita tidak kenal maka kita tidak akan pernah bisa sayang. Hal yang lain lagi, kalau kita tidak kenal maka kita tidak akan pernah bisa menikmati apapun yang disediakan. Kalau kita nggak kenal bahwa dia adalah seorang gembala yang baik, kita tidak akan pernah bisa menikmati berkat yang dia lakukan, hal-hal yang dia kerjakan di dalam hidup setiap kita sebagai seorang gembala. Pengenalan di dalam Alkitab adalah tema sentral. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, pengenalan itu adalah sebuah tema sentral. Oleh karena itu Yesus hadir di muka bumi untuk apa? Untuk memulihkan hubungan itu. Saya berdoa pagi hari ini setiap kita memasuki tahun 2024, kita punya sebuah hubungan kekentalan, kekaripan dengan Tuhan yang luar biasa. Karena apa yang disampaikan tadi bahwa gembala epiginosko itu merupakan sebuah hubungan yang intim. Hubungan yang dekat. Gambarannya sederhana Bapak Ibu. Hubungan dekat seperti hubungan suami dan istri. Sampai menghasilkan buah. Itulah ginosko. Dan itulah yang Tuhan rindu setiap kita, Bapak Ibu dan setiap saudara mengalami dengan Tuhan. Amin. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Saya akan langsung di ayat yang ke-9. Nanti setelah Bapak Ibu bisa baca dari ayat yang pertama. Mulai dari ayat yang ke-7 saja. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika mereka melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Itu Bapak Ibu dan setiap saudara dan saya. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ada banyak yang kita bisa kenal dari pribadi Yesus. Salah satunya adalah dia adalah gembala yang baik. Bisa langsung tunjukkan saja di poin yang keempat, halaman yang keempat. Yang menarik adalah bahwa gembala yang baik yang pertama itu memanggil domba-dombanya sesuai dengan namanya. Bapak Ibu dan setiap saudara, dia kenal setiap kita. Dia rindu bersekutu karib dengan kita. Dia panggil setiap nama kita. Dia kenal.
Oleh karena itu kalau kita baca di dalam perjanjian lama kita mengenal bahwa Allah Yakub, Allah Abraham dan Allah Ishak. Dan kalau sekarang setelah kita lahir baru dan percaya kepada Yesus, maka Dia juga kita kenal sebagai Allah dari Budi, Allah dari Pak Edi, Allah dari Pak Gus. Dan Dia panggil nama kita. Tradisi di Timur Tengah, seorang gembala itu menarik Bapak Ibu. Seorang gembala dia selalu tunggu di pintu kandang. Dan dia berikan nama setiap domba, satu domba demi satu domba. Dan dia mengerti dengan detil siapa dia. Dan bukan cuman itu. Domba itu bukan anjing Bapak Ibu, maaf. Domba itu binatang yang bodoh. Dan domba itu binatang yang lemah. Dia butuh yang namanya dituntun. Andaikan ada satu domba, ada sekelompok domba, dia berjalan. Domba yang pertama di depannya ada tali, dia lompat. Domba yang kedua dia akan lompat. Domba yang ketiga dia akan lompat. Domba yang keempat dia akan lompat. Pada waktu tali itu diambil, maka domba yang kelima tetap akan lompat. Domba yang keenam akan tetap lompat. Domba yang ketujuh akan tetap lompat. Sebodoh itulah domba. Tetapi kita punya gembala yang baik. Amin. Dia kenal kita. Apa pergumulan Bapak Ibu dan setiap saudara hari-hari ini? Emang dia gak tahu? Emang ada yang tersembunyi dengan dia? Sama sekali tidak. Dia tahu. Ketakutan-ketakutan kita dia tahu. Dia ngerti sekali. Air mata kita menetes, dia tahu. Kita Mazmur katakan dia tampung air mata kita di kirbatnya. Dia memanggil domba-domba kita. Karena itu pada waktu saya mempersiapkan ini saya ngerti. Bahwa ada sebuah gelombang yang namanya keintiman yang Tuhan mau bangun di dalam hidup setiap kita. Ginosko itu bukan bicara tentang pengetahuan, knowledge. Ginosko itu butuh yang namanya relationship. Kalau kita gak kenal Yesus, kita gak akan bakalan bisa menikmati apa yang Dia sediakan buat kita. Kalau kita tidak kenal Dia adalah gembala yang baik, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan berkat dari gembala yang baik. Dan bukan cuma itu. Gembala yang baik berjalan di depan domba. Yohanes 10 ayat yang 4 nanti Bapak Ibu dan setiap saudara bisa baca. Dia berjalan di depan. Dia tuntun domba. Domba itu sekali lagi bukan anjing. Domba tidak pernah tahu jalan pulang ke rumah. Itulah domba. Siap betul yang disampaikan Pak Yus. Kita mesti kenal dengan gembala yang baik. Karena bukan siapa yang memimpin negeri ini yang akan menyelamatkan kita. Tetapi gembala yang baik. Dia akan menuntun hidup setiap kita yang percaya, katakan amin. Dia bisa tuntun. Dan yang menarik adalah gembala yang baik dia tuntun ke air yang tenang. Dia tuntun ke padang-padang rumput yang hijau. Bapak Ibu dan setiap saudara, tradisi di Timur Tengah, gembala itu tidurnya di depan kandang. Dia gak izinkan sedikit pun waktu lepaskan dari domba-dombanya. Kenapa? Karena dia mesti setiap pagi dia mesti bawa keluar domba-dombanya keluar kandang. Kemana? Ke padang rumput. Karena di kandang tidak ada padang rumput. Karena di kandang tidak ada air Bapak Ibu. Domba membutuhkan air. Domba membutuhkan padang rumput. Karena itu dia mesti tuntun. Dan domba adalah binatang yang tidak tahu sedikit pun hal yang terbaik buat dirinya. Kalau domba jalan dia haus, dia temukan air comberan, dia akan minum air comberan sampai kenyang, sampai puas minum. Padahal kalau dia jalan lebih jauh dia akan temukan air yang hidup, air yang jernih. Tetapi domba tidak bisa memilih yang terbaik buat kita. Buat yang muda-muda ini. Yang belum pada menikah.
Hanya gembala yang baik yang bisa pilihkan pasangan hidup yang tepat. Yang percaya katakan amin. Dia yang tahu kok. Iya kan? Dia yang tahu. Iya kan? Karena domba itu emang tidak tahu apa-apa. Itu adalah gambaran hidup setiap kita setelah kita lahir baru. Di dalam usaha, di dalam pekerjaan apapun, izinkan Sang Gembala Agung, Gembala yang baik ini tuntun kita. Kalau kita dikatakan kok sepertinya tidak sejahtera ya untuk mengambil proyek ini, don't do that. Jangan lakukan itu. Tapi di atas semua, di atas kertas, di atas semua perhitungan oke. Semua orang juga bicara seperti itu Bapak Ibu di tahun 2019. Secara perhitungan oke di atas kertas. Mereka tidak pernah tahu bahwa akan ada sebuah COVID yang menakutkan. Tetapi kita ngerti bahwa ada seorang gembala yang baik yang akan tuntun setiap kita. Amin. Dia bukan cuma kenal kita secara pribadi. Ketakutan-ketakutan kita, stres kita. Yang ketiga adalah gembala yang baik, dia memberikan keselamatan dan padang rumput. Dan bahkan dia memberikan hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Mari kita baca khususnya di ayat ini. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Menarik ayat ini dikatakan akulah pintu, akulah satu-satunya pintu. Tidak ada pintu yang lain, tidak ada jalan keselamatan yang lain kecuali di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dialah pintu. Dialah satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan buat setiap kita. Kalau kita masuk dan kalau kita percaya kepada Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan selamat. Dan keselamatan di dalam Yesus yang kita kenal itu bukan mudah-mudahan. Gak ada keselamatan mudah-mudahan. Tidak ada. Keselamatan di dalam Yesus adalah ya dan amin dan sebuah kepastian. Dan inilah kesaksian itu. Allah memberikan hidup yang kekal kepada anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Itulah sebuah conviction, itulah sebuah keyakinan yang Tuhan taruh di dalam hidup setiap kita. Dia memberikan keselamatan. Dia adalah Mesias yang sempurna buat kita. Dialah yang memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Ini bukan cuma bicara tentang materi. Kehidupan di dalam kelimpahan itu bicara tentang kehidupan yang limpah, baik itu secara roh, jiwa, dan tubuh. Roh karena kita diperdamaikan kita dengan Tuhan. Tubuh one day kita akan mendapatkan anugerah di dalam pengangkatan dan tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kebangkitan. Dan jiwa kita akan diubahkan. Dari hari ke hari lewat pembacaan firman, perenungan firman seperti di Roma 12 ayat yang kedua. Hidup dalam kelimpahan itu artinya juga hidup yang aktif dan penuh semangat. Kalau kita kenal keselamatan yang daripada Tuhan, tidak mungkin Bapak Ibu yang membuat kita tidak penuh semangat. Gak mungkin. Membuat kita bergairah, membuat kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Membuat kita bersaksi kepada orang yang lain. Kenapa kita bersaksi? Karena kita punya jaminan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Hidup dalam kelimpahan itu artinya hidup yang didedikasikan kepada Allah. Itu artinya. Luar biasa Bapak Ibu. Ya kan? Hidup yang didedikasikan buat Bapak Ibu dan setiap saudara yang tahun kemarin mungkin banyak bolongnya di dalam komunitas sel. Saya mengajak mari. Jangan bolong lagi Bapak Ibu. Ya kan? Jangan bolong-bolong. Ya kan? Masa banyak bolongnya dibandingkan masuknya? Ya kan? Karena Yesus tidak pernah bolong memberkati setiap kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dan setiap saudara mari. Hidup di dalam kelimpahan itu artinya hidup yang didedikasikan kepada Tuhan. Total. Hati kita, pikiran kita, kehendak kita dedikasikan kepada Tuhan.
Dan memang arti dari Zoe atau hidup itu adalah hidup yang diberkati. Seperti yang tadi disampaikan, berkat jasmani dan berkat rohani limpah di dalam Yesus buat setiap kita. Dan yang menarik adalah bahwa hidup dalam segala kelimpahannya itu artinya hidup percaya total kepada Kristus. Itulah seekor domba yang luar biasa. Amin. Amin. Apalagi yang dilakukan oleh gembala yang luar biasa buat kita. Ayat yang kelima, Yohanes 10 ayat 11, 15, 17. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ini menarik, dikatakan akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia memberikan. Para penjahat, para prajurit tidak bisa membunuhnya kalau dia tidak menyerahkan nyawanya. Yesus itu dengan sadar penuh menyerahkan nyawanya, Bapak Ibu. Kalau dia tidak serahkan, tidak ada satupun pribadi yang bisa sentuh hidupnya. Tetapi dia serahkan nyawanya. Sehingga semuanya bisa terjadi. Yesus mati supaya kita bisa menikmati sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itulah gembala yang baik yang kita punya. Dia berikan nyawanya. Kitab Roma katakan, kalau dia saja tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, apalagi sih yang lain yang dia tidak akan berikan buat setiap kita. Amin. Wong anaknya saja dia berikan. Dan di ayat ini kalau Bapak Ibu baca di Yohanes 10, kata-kata memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, dia ulang sampai 3 kali, Bapak Ibu. Kalau diulang sampai 2 kali saja, kita mesti memperhatikan. Tetapi ini diulang sampai 3 kali. Berarti Tuhan katakan, nah ini penting. Ini penting. Aku selesaikan apa yang kamu tidak bisa selesaikan di kayu salib. Aku selesaikan dosa-dosamu. Aku selesaikan semua kutuk. Aku selesaikan semua himpitan tekanan apapun di kayu salib. Dan aku akan bela engkau. Kalau untuk urusan, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan satu kelompok teman-teman muda. Saya bercerita, karena mereka belum menikah, saya bercerita untuk mereka percaya bahwa dia adalah Bapa yang sungguh baik untuk memberikan pasangan hidup yang luar biasa. Ada satu hal yang saya sampaikan seperti ini. Kalau Yesus, dia berikan hidupnya untuk selesaikan dosa-dosa kita. Yang tiap hari kita mau cuci pakai rinso pun gak bisa, Bapak Ibu. Kita mau bersihkan diri kita dari dosa itu gak bisa. Dan kalau Yesus urusi dosa, dan kalau Yesus urusi yang paling menakutkan di dalam hidup setiap kita dengan dia mati tergantung di kayu salib, dia akan urusi hidup setiap kita. Kenapa? Karena kita adalah domba. Karena kita adalah domba-domba yang berharga. Karena kita adalah domba-domba yang dicintai oleh dia. Salah satu yang menarik pengertian dari domba adalah domba itu berharga, Bapak Ibu. Di zaman Yesus, domba termasuk harta. Karena bisa menghasilkan susu, daging, wol, dan keturunan. Tuhan memakai perumpamaan domba diibaratkan kita karena kita ini berharga, Bapak Ibu. Amin. Kita ini berharga, kita ini mulia. Karena itu dia mau mati buat setiap kita. Apalagi yang dilakukan oleh gembala yang baik. Yang keenam, menjaga dan memperhatikan domba-dombanya. Yesus bukan gembala upahan. Gembala upahan kalau ada serigala satu dia masih lawan. Tapi kalau ada serigala 2, kenapa 2? Karena dia takut dia akan lari. Karena dia upahan. Saya gak ngerti apa yang Bapak Ibu dan setiap saudara hadapi hari-hari ini. Kita punya gembala yang akan jaga kita. Kita punya gembala yang akan perhatikan hidup setiap kita. Ada beruang, ada singa, ada serigala apapun.
Dia cuman berdiri, dia tidurnya ada di kandang. Kenapa kok dia tidur di depan kandang? Karena dia mau jaga, dia mau pastikan domba-dombanya aman. Dia mau pastikan domba-dombanya terjaga. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Kita punya gembala yang ajaib. Yang terakhir adalah gembala yang baik, dia mengenal domba-domba. Kata ginosko bukan cuma digunakan oleh kita kepada Tuhan. Tetapi di kitab Yohanes ini kata mengenal atau ginosko dia gunakan untuk setiap kita. Artinya apa Bapak Ibu? Dia rindu sebuah hubungan yang dekat. Kapan terakhir suami istri berdoa bersama dengan pasanganmu? Kapan terakhir para ayah bangun mezbah dengan rumah tanggamu? Kapan terakhir kita menikmati hadirat Tuhan pada waktu kita baca firman dengan kehausan? Dia rindu setiap kita kenal dia. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan adalah bicara pengenalan kita dengan dia. Amin Bapak Ibu. Tidak kebetulan bahwa kita memulai tahun ini dengan mengenal gembala yang baik. Biar sepanjang tahun, mari berlakulah sebagai seekor domba. Maka kita akan ngerti bahwa kita punya gembala yang ajaib, yang luar biasa. Makasih Pak Yus.